film horor di Indonesia yang penuh kontroversi. Nomor 4 dilarang tayang di bioskop karena menceritakan pemerkosaan yang brutal. 5 film horor di Indonesia yang penuh kontroversi biasanya paling banyak ditonton karena menyajikan cerita yang menyeleneh. Tak seperti horor pada umumnya, cerita yang ditampilkan biasanya dibumbui dengan keseksian para pemainnya. Film horor berusaha memancing emosi berupa ketakutan dan rasa ngeri di penontonnya. Alur ceritanya pun melibatkan tema-tema kematian, supranatural, dan penyakit mental. Tak heran banyak film horor yang berpusat pada sebuah tokoh antagonis, tentunya yang jahat. Tapi di Indonesia tak hanya seram, cerita horor juga bisa membangkitkan gairah saat melihat pemain-pemain yang seksi. Penasaran ada film apa saja? Yuk kita lanjut. 1. Hantu Puncak Datang Bulan. 5 film horor Indonesia yang penuh kontroversi. Pertama, berjudul Hantu Puncak Datang Bulan. Film yang dibintangi artis Andi Soraya ini menuai kontroversi karena lebih banyak memunculkan adegan vulgarnya. Namun Andi menambahkan kalau filmnya berbau vulgar. Film Hantu Puncak Datang Bulan adalah sebuah film yang bertema horror seks, di mana film ini menceritakan sebuah rumah besar yang dijadikan tempat kos-kosan. Rumah kosan ini sebuah bangunan lama yang sempat kosong tanpa penghuni. Pada akhirnya, rumah ini dijual oleh pemiliknya karena ia selalu teringat akan kematian anak kesayangannya, Putri. Kala itu, kekasih Putri marah akibat keinginannya tidak dipenuhi. Putri sedang lemah karena ia sedang datang bulan. Tapi nasib berkata lain. Putri ke atas dan dikejar sang pacar, kemudian memukul Putri hingga terjatuh dan meninggal. Pacar Putri pun kena sentrum dan juga meninggal. Si pemilik baru menyewakan rumahnya untuk dijadikan tempat kos-kosan pemuda dan pemudi. Sejak itu, pemuda-pemudi yang kos digoda oleh hantu lelaki dan hantu perempuan. Tidak habis-habisnya, pemilik rumah baru itu mendatangkan orang-orang pintar untuk mengusir hantu-hantu itu. Tapi gagal. Sang ayah pun berusaha mengusir arwah Putri dan kekasihnya dari rumah itu. Umurnya 16 tahun. 2. Suster Keramas. Rokoknya Pak Suka. Film horor Indonesia yang penuh kontroversi selanjutnya adalah Suster Keramas. Film ini diproduksi oleh Maxima Pictures dan didistribusikan oleh Maleo Pictures. Suster Keramas disutradari oleh Helvi Kardit dan dibintangi oleh Hefiza Novianti sebagai Kaila, Sinta Bakhir sebagai Jeng Doli, dan Rina Sukurei sebagai Michiko. Film ini dianggap kontroversi karena dinilai hanya mengumbar tubuh perempuan. Film ini berkisah mengenai seorang wisata Jepang, Rin Shikuragi, yang mencari saudaranya yang berprofesi sebagai suster di Indonesia. Ironisnya, saudara itu ternyata sudah meninggal. Sementara di tempat lain ada 3 sekawan, yaitu Kaila, Bari, dan Ariel yang diganggu oleh hantu dari saudara wisatawan tadi. Kaila adalah seorang mahasiswi yang ingin menginap di sebuah villa bersama kedua temannya, Bari dan Ariel, untuk mengerjakan tugas kuliah. Rencana tersebut tidak dipenuhi secara maksimal karena tingkah Bari dan Ariel yang memuja film porno dan berperilaku mereka yang malas dan konyol. Namun, sejak berada di villa itu, Kaila kerap mengalami hal-hal aneh. Ia menganggap ini semua adalah salah satu akibat dari kematian orang tuanya. Di villa, setelah Kaila memanggil nama Suster Keramas 3 kali, suster itu tidak menyerangnya, tetapi justru malah memeluknya. Setelah beberapa kali kilatan adegan, ternyata hasil hubungan Carmila dan Tanaka adalah Kaila. Belum Carmila menghilang, Carmila sebenarnya dikejar massa karena bertindak mesum. Kaila dilahirkan dan Carmila menaruh di salah satu villa. Kebetulan villa itu milik ayah dan ibu angkat Kaila. Saat sadar, karena dibangunkan oleh Odong dan Michiko, Kaila memeluk saudara kandungnya Michiko. Cara memanggil setan. 5 film horor Indonesia yang penuh kontroversi berikut yaitu 13 cara memanggil setan. Film ini dirilis pada 7 April 2011. Disutradarai oleh Aliong Wong, dibintangi oleh Debbie Ayu dan Vievi. Film ini menuai kontroversi karena dianggap mengandung adegan-adegan vulgar. Terlebih 2 pemain utamanya juga dikenal sebagai artis seksi di zamannya. Aksi ormas keagamaan yang bernama Lembaga Sensor Film LSF
Soal adegan-adegan vulgar di film 13 Cara Memanggil Setan, tak urung membuat Debbie Ayu gerah. Pasalnya, film yang diproduseri oleh Ki Kusumo itu ia menampilkan tampilan panas hingga nyaris bugil. Memang ada beberapa adegan buka-bukaan. Aku di film 13 Cara Memanggil Setan, aku melihatnya justru artistik karena dikemas secara profesional. Jadi buat apa atribut-atribut? Ucap Debbie di kantor Putra Kusuma Picture. Menurut Ki Kusumo, jika ormas itu menilai film tersebut vulgar dan membuat para penonton kesurupan, ia benar-benar menyesali penilaian tersebut. Saya memproses film tersebut sudah melalui realnya, sudah melewati aturan yang ada, dan telah dinyatakan lolos sensor dengan kategori film horor dewasa. Jadi apa salahnya sampai mendapatkan protes seperti itu, kata Kusumo dalam jumpa pers yang diadakan di Jatisih, Bekasi. 4. Pocong. Film Pocong merupakan film Indonesia yang dipenuhi kontroversi. Film ini sempat menuai polemik hingga dicekal oleh lembaga sensor film. Pocong adalah sebuah film hantu yang dibintangi Kani Furyosi dan Dewi Susano dan disutradari oleh Rudi Sudidarjo. Film ini direncanakan akan dirilis pada tanggal 26 Oktober 2006. Tetapi LSF melarang film ini beredar. Film ini dianggap sadis, menimbulkan luka lama, membawa unsur-unsur suku, agama, ras dan budaya, serta pemerkosaan yang brutal. Dalam ceritanya juga ada penggambaran kerusuhan Mei 1998. Pocong merupakan wujud hantu yang cukup populer di Indonesia. Hantu berbentuk manusia yang dibungkus kain kafan ini juga dikenal di negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dengan sebutan hantu bungkus. Karena kepopuleran hantu tersebut, Pocong sering diangkat sebagai ide film. Salah satunya adalah Pocong 2006. Film Pocong 2006 yang dirilis pada tanggal 28 Desember 2006 silam cukup menghebohkan. Pasalnya ada beberapa kontroversi yang mengiringinya. Bahkan film Pocong sebagai pendahulu yang ditulis oleh Moni Tiwa dan disutradarai oleh Rudi Sudarjo ini tidak dapat mendapatkan izin tayang. Nah, bagaimana kalian yang penasaran dengan sinopsis film Pocong 2006 beserta kontroversi di baliknya? Diceritakan bahwa Maya segera menikah dengan kekasih yang bernama Adam. Dia pun berniat mencari tempat tinggal yang lebih layak. Akhirnya, dia menemukan sebuah apartemen yang disewakan dengan harga murah. Sayangnya, kehidupan yang diharapkan bisa lebih baik itu justru berubah lagi penuh dengan teror. Misteri demi misteri pun mulai saat setelah mereka pindah ke apartemen tersebut. Awalnya, Andin merasa selalu diganggu oleh pocong karena adiknya sudah mengalami depresi berat. Maya yang tadinya tak percaya pun mulai melakukan penyelidikan. Maya penasaran dan mencari tahu alasan mengapa Andin menjadi sasaran gangguan pocong tersebut. Namun, ternyata ada hal yang mengejutkan. Bukan cuma arwah penasaran berupa pocong saja. Ada alasan lain yang bisa mengancam nyawa sang adik. 5. Misteri Hantu Seluler. Misteri Hantu Seluler juga merupakan film horor Indonesia yang penuh kontroversi. Film yang dirilis pada 24 Maret 2011 dengan disutradarai oleh Indra Tirtana dan dibintangi oleh Gita Sinaga dan Boy Hamzah. Mereka mengadakan pesta reunian di sebuah villa bernama Jalatunta dan dijaga oleh seorang kakek bernama Sastro di kawasan Dieng. Mereka berfoto-foto. Di antara 5 orang tersebut, hanya Cynthia dan Vicky yang berpacaran. Kemesraan mereka membuat yang lain iri. Alisa secara terang-terangan menunjukkan gelagat menggoda Vicky. Vicky yang tertarik pada Alisa memberi sinyal positif. Saat pesta berlangsung di Villa Jalatunda, mereka mengadakan sesi pengakuan dosa, yakni saling mengungkapkan perasaan mereka selama ini. Pengakuan dosa itu ditulis masing-masing di SMS dan dikirim ke ponsel mereka semua. Dari SMS itu, mereka akhirnya mengetahui apa yang mereka rasakan selama ini. Klimaks dari cerita itu adalah Vicky dan Alisa melarikan diri berdua ke dalam gudang dan melakukan perbuatan terlarang hingga ketahuan oleh sosok hantu. Di sanalah Alisa dibunuh dan Vicky pingsan dihantam kayu. Tak ingin terlibat masalah, mereka meninggalkan Alisa begitu saja. Jadi bagaimana menurut sahabat tentang film horor Indonesia yang penuh kontroversi ini? Silakan komentar ya. Terima kasih.